Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 08 SAK 031 reguler C. Di sini kami akan memberikan langkah-langkah untuk proses penginputan ke Zahir dengan contoh kasus dari PT Mitra Jaya. Perkenalkan, saya Siti Nur Khadijah. Di sini pastikan sebelum teman-teman menginput proses transaksi ke Zahir, pastikan terlebih dahulu untuk menginstal aplikasi Zahir. Di sini kita menggunakan aplikasi Zahir Accounting 6 Build 13. Langkah pertama yaitu teman-teman klik membuat data baru. Nah, isi data dari informasi perusahaan PT Mitra Jaya. Mohon disimak ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai mengisi informasi perusahaan, setelah itu lanjutkan. Sini kita isi periode akuntansi dari PT Mitra Jaya. Nah, setelah itu kita pastikan untuk penyimpanan dari data Zahir ini. Kita simpan di sini. PT Mitra Jaya skor kelompok 3. Save. Kita klik lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah konfirmasi terakhir. Nah, kita klik proses. Nah, kita tunggu teman-teman. Di sini kita diminta untuk mengisi jenis usaha dari PT Mitra Jaya. Kita ketahui bersama bahwa PT Mitra Jaya di sini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan makanan dan minuman. Di sini ada banyak pilihannya. Karena perdagangan makanan dan minuman, jadi di sini saya pilih untuk perdagangan umum. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Kita klik ya. Nah, kita tunggu kembali. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Ini sedang dalam proses. Nah, kita klik OK. Nah, ini seperti ini muncul karena kita diminta dari Zahir untuk menggunakan fasilitas yang ada, yaitu adalah fasilitas password. Nah, kita klik saja OK, kita membuka data. Nah, untuk setup data multi mata uang fungsional, ini kita tetap pilih menggunakan IDR atau rupiah, kita klik lanjutkan. Nah, untuk mata uang asing tetap seperti ini ya teman-teman. Klik lanjutkan, klik selesai. Nah, sedang dalam proses kembali. Nah,
kita sudah berhasil membuat data baru dari PT Mitra Jaya. Kita bisa cek di sini. Informasi data periode aktifnya Januari 2019. Lokasi datanya sudah sesuai ya, teman-teman. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat data perusahaan ini, kita membuat daripada data customer ya, atau data pelanggan, data vendor, data persediaan, dan yang lainnya. Kita buka modul data-data, kita arahkan cursor kita ke data nama alamat, kita klik saja. Nah, di sini belum ada data yang kita input karena memang baru saja kita membuat data baru ya. Jadi kita klik tambah data. Nah, sini kita isi C001, C0101. Nama perusahaan yang pertama itu Toko Buana. Skor kelompok 3. Nah, untuk tipe customer-nya sudah sesuai customer. Tipenya customer, alamatnya alamat sudah kita isi, kita rekam. Nah, di sini terdapat perintah untuk menginput MPWP ataupun dikarenakan di dalam soal tidak terlampir MPWP dan NIK, maka kita lanjutkan saja, kita klik ya. Nah, di sini sudah langsung terekam ya untuk data customer yang pertama. Kita lanjutkan sampai data customer terakhirnya. Kedua, warung Tajima. Jalan Awat nomor 145. Jakarta Selatan. Namanya Indonesia. Nah, kita klik rekam ya. Ini yang ketiga. Ini skor nomornya nomor ya. Kita lanjutkan untuk data customer yang terakhir. C004 Media Nusantara. Nah, data customer ya, Jalan Krakatau
City atau Jakarta Barat. Ya, kita setelah selesai menginput keempat data customer, selanjutnya kita input untuk data pemasok atau vendor. Tetap di tampilan yang sama ya teman-teman. Klik tambah data. Ya. Di sini untuk tipenya kita ubah menjadi vendor. Untuk data pemasok, PT Gudang Sembako. Indonesia. Ya. Kita lanjutkan terus sampai data vendor selesai kita isi. Orang tua kelompok ya. Jalan Barito 9 Jakarta Indonesia. F3 sama kita ganti vendor PT Bangun Makmur. Lalu 19 Selatan Indonesia. Ya. Ini vendor. PT Persada Jalan Pemuda nomor 4 Jakarta Indonesia. Ya. Terakhir vendor yang terakhir vendor Jalan Jatinegara terus Nah, setelah selesai kita input untuk data customer dan data vendor. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan input data daripada persediaan. Kita buka modul persediaan. Modul persediaan. Lalu kita masuk ke menu data produk.
Kita klik. Tampilan. Nah, sini masih kosong ya teman-teman. Kita tambah data. Persediaan yang pertama BM step 001 wafer Tango vanilla. Nah, untuk kelompok barangnya ini kita edit. Ini kita edit. Kita klik edit. Nah, ini kita sesuaikan menjadi makanan. Itu kita rekam. Ya. Oke. Kan? Nah, sudah masuk ya. Selanjutnya kita tambah data. Kita input sampai data persediaan terinput semua. Kode barang yang kedua itu wafer coklat. Nah, sudah sesuai makanan. Kita klik rekam. BM clock display trauma BM strip 004 biskuit trauma. Kelima BM strip 005 roti coklat. Ini rekam. Nah, untuk kategori makanan sudah kita input semua. Ada 5 kategori makanan, ada 5 macam makanan. Setelah itu kita input untuk kategori minuman. Di sini ada BMN strip 001, deskripsinya teh gelas. Nah, di sini kelompok barangnya kita ubah. Kita pilih produk 2, kita edit. Kita ubah menjadi minuman. Klik rekam. Ya. Oke. Nah, sudah sesuai. Kita klik rekam. Lanjutkan sampai habis. Tambah data. BMN strip 002. Kita cerita
rekam. Udah. BNN strip 003 fit botol 330 ml. Tambah BNN strip 04 Coca-Cola. Yang terakhir untuk minumannya BNN strip 05 Fanta. Rekam. Nah, kita telah selesai menginput data makanan dan minuman ya. Nah, sudah terinput semua, sudah ada list data produk. Setelah itu kita tutup. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput data daripada harta tetap. Nah, kita pilih untuk modul data-data. Setelah itu, di pojok sebelah kanan bawah, kalian klik data harta tetap. Di soal sudah terlampir kendaraan yang dimiliki oleh PT Mitra Jaya ialah kendaraan operasional satu mobil Toyota Avanza dengan harga belinya 150 juta. Nilai residunya 0, dibeli pada tanggal 3 Januari 2018 dengan masa manfaat. Metodenya menggunakan garis lurus. Nah, di sini kita tulis namanya mobil Toyota Avanza. Nah, kelompok barangnya kita pilih kendaraan roda 4. Nah, di sini kita edit ya. Dan roda 4. Nah, umur ekonomisnya dikarenakan di soal terlapir 10 tahun, maka kita ubah menjadi 10 tahun. Kita klik rekam. Kita pilih ini. Nah, tanggal belinya di sini pengaturannya dari Zahir yang ada ini ialah bulan, tanggal, lalu tahun. Setelah itu kita pilih di sini bulannya bulan 1 Januari, tanggalnya tanggal 3 tahun 2018. Harga belinya 150 juta. Nilai residunya 0. Nah, lengkapnya. Nah, ini udah keisi semua. Kita klik rekam. Oke. Ya. Nah, sudah kita isi. Sini ada satu data harta tetap daripada PT Mitra Jaya. Udah kan teman-teman? Kita tutup. Selanjutnya kita akan mengecek data rekening atau akun yang ada di Zahir dengan data soal dari PT Mitra Jaya. Nah, kita kembali ke menu modul data-data. Setelah itu kita pilih data rekening, kita klik. Nah, kita ubah tampilannya. Untuk di soal PT Mitra Jaya ini kita menggunakan kas kecil, ada kas. Nah, untuk banknya kita menggunakan bank BCA. Maka itu kita edit saja, kita klik kanan ataupun bisa ada di sebelah kiri yang gambar pensil ya teman-teman. Yang ini bisa. Nah, kita klik kanan langsung saja dari sini, kita klik edit. Oke. Lalu kita tambahkan keterangannya bank BCA. Klik rekam. Nah, sudah otomatis berubah bank BCA. Setelah itu piutang dagang. Di sini piutang usaha kita ubah
jadi piutang dagang, karena kan ini adalah perusahaan dagang, jadi kita ubah menjadi piutang dagang. Nah, rekam, coba. Lalu kita gunakan persediaan makanan dan persediaan minuman. Di sini adanya persediaan 1, persediaan 2, persediaan 3, persediaan 4. Kita edit saja. Jadi persediaan makanan. Jadi persediaan ini jadi persediaan minuman. Oke. Nah, kita klik rekam. Nah, setelah itu kita cari ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Nah, ada. Lalu kita butuh kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraan ada, akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Lanjut, utang usaha. Utang usaha sudah ada. Lalu utang gaji. Nah, gaji dan upah juga sudah ada. Utang bank juga sudah ada. Lalu modal di sektor sudah ada. Akhir laba ditahan. Nah, sudah sesuai semua untuk data daripada akun yang mau kita gunakan. Setelah itu kita tutup. Langkah selanjutnya, setelah kita melewati proses ini, kita input saldo awal daripada akun neraca itu sendiri. Kita klik setting, terus saldo awal akun kita klik. Nah, di sini adalah kita akan mengisi saldo awal akun daripada neraca PT Mitra Jaya. Nah, kita isi. Untuk saldo awal daripada kas PT Mitra Jaya itu 8.500.000. BCA-nya 250 juta. Tapi utang dagangnya 19.500.000. Untuk persediaan makanan dan minuman. Nah, dan makanannya 18 juta. 25 juta. 5 juta. Asuransi dibayar di mukanya 3.325.000. Lalu kendaraan 150 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan dikarenakan akun ini adalah pengurang, jadi kita tambahkan tanda negatif atau strip kendaraan. Nah, tambahkan negatif, kita tambah 15 juta. Jadi dia akan menjadi pengurang. Setelah itu, utang usaha 66 juta. Itu utang gajinya, gaji dan upah 10 juta 350.000. Tuh utang banknya, utang bank 60 juta, modal disebutnya 230 juta. Nah, untuk laba ditahannya 92.975.000. Nah, di sini nilai sebesarnya harus 0 ya teman-teman.
Nah, jika tidak 0, ketika sudah diinput dari awal sampai akhir untuk akunnya, maka harus wajib dicek kembali dari awal. Karena di sini wajib untuk nilainya ini 0. Nah, karena kan nilai sudah 0, berarti sudah benar untuk proses penginputan daripada neraca. Maka kita klik rekam. Nah, di sini proses penginputan saldo awal perkiraan. Nah, sudah selesai. Setelah itu, kita akan menginput saldo awal piutang usaha atau piutang dagang. Tetap pada yang sama, klik setting saldo awal. Nah, kita pilih saldo awal piutang usaha. Nah, itu ini belum ada datanya, kita klik baru. Nah, kita tarik nama pelanggan pertamanya, toko Buana. Tanggalnya di sini tanggal 27 Desember 2018. Nomor invoice-nya INV strip 01. Nomor SO-nya tidak ada, nilai piutangnya 5 juta. Maaf, kelebihan. Nah, term pembayarannya kita klik untuk menampilkan data lebih lengkapnya. Di sini, dikarenakan dalam soalnya ada term pembayaran, syarat pembayaran, di mana hari diskonnya kita isi 10, jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2%. Nah, itu kita klik rekam. Nah, baru, maaf, ini kelebihan saldonya, saldo piutangnya harusnya 5 juta. Kita edit dulu ya. Kita edit, ketika sudah input, kita edit bisa. Dan di sini kita blok aja. Nah, 5 juta, rekam. Nah, sudah sesuai. Jadi kalau sudah kita input, jikalau kita ada kekeliruan dalam penginputan, itu masih bisa kita edit, teman-teman. Nah, kita klik baru. Ini nama pelanggan yang kedua itu Warung Tajima. Tajima, kita klik 30 Desember. Nah, nomor invoice-nya itu INV strip 02. Tidak ada, 3.500.000. Untuk pembayarannya di sini ada diskonnya 10, 32%. Nah, rekam. Baru nama pelanggan yang ketiga, toko Buana di sini ada 3. Toko Buana lagi, kita cari toko Buana 31 Desember. Invoice-nya INV strip 03. Sini finalnya 2.500.000. Dan pembayarannya 10 itu ketiga, kita pilih Indah Safarina, tanggal 1 Desember, INV strip 04. Minalnya 4.500.000. Pembayarannya 10.32. Oke, rekam. Kita klik baru. Media Nusantara. November 2014. NV strip 05. Juta 10.32. Nah, kita sudah selesai menginput saldo daripada piutang usaha dengan total 19.500.000. Itu kita tutup.
Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang usaha. Kita klik setting, saldo awal hutang usaha. Di sini masih kosong ya teman-teman, kita klik baru. Nama pemasoknya kita panggil PT Gudang Sembako. PT Gudang Sembako, tanggal 20 Desember. Nama invoice-nya INV strip 001. Nilainya 30 juta. Dan pembayarannya 10.32. Rekam. Baru masuk ke PT orang tua 30 Desember, invoice-nya INV strip 02 25 juta. Atau pembayarannya 10.32. Baru PT Bangun Makmur tanggal 15 November 2018. Invoice-nya INV strip 03, banyak 2 juta. Harganya 10.32. Klik baru. Yang keempat PT Persada Jaya tanggal 30 November 2018. INV strip 04 5 juta. Bayarannya 10.32. Yang terakhir PT Media Utama. Desember, INV strip 05. Pengetang usahanya sudah sesuai ya. 10.32. Nah, sudah selesai, kita input saldo hutang nilainya 66 juta. Tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan. Setting saldo awal persediaan. Nah, lalu di sini belum ada yang kita input, kita klik baru. Ini gudangnya sama, kode barangnya kita tarik wafer Tango Vanilla. Yang 01 ya. Stok awalnya ini 1000. Harganya 8.000. Juta. Baru wafer. Stok awalnya 10.000, harganya 500. 5 juta. Baru klop biskuit. Stok awalnya 10.500 satunya. Kita selanjutnya teh gelas 5.000, harganya 5 juta. Selanjutnya Vita Jelly Drink. Stok awalnya 5.000,
harganya 1.000. Terakhir kan saldo daripada fit botol 330 ml. 5.000, harganya 2.500. Mohon maaf untuk yang Vita Jelly Drink-nya, harga pokoknya 1.500. Ini kita edit dulu ya. Ada kekeliruan. Nah, sini harga pokoknya 1.500. Awalnya 5.000. Nah, sini saldo akhirnya, saldo awal dari persediaan, maksudnya 43 juta. 43 juta. Lalu kita tutup. Nah, kita telah selesai menginput daripada. Nah, oke, kita klik ya. Kita akan menghitung saldo daripada barang. Oke. Nah, kita telah selesai nih menginput saldo awal piutang, saldo awal hutang, data-datanya. Setelah itu kita lanjut pada transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Fatul Wahda. Saya akan menjelaskan transaksi 1 sampai transaksi 5 pada PT Mitra Jaya kelompok 3. Transaksi pertama itu masuknya ke kas dan bank. Kita masuk ke modul kas dan bank, lalu masuk ke kas keluar karena kita membayar sewa, lalu kita klik baru. Di sini keterangannya menggunakan kas. Kita klik penerimanya. Ini belum ada, kita klik baru. Kita pilih order. Kita klik ini. PT Indah Property. Kelompok 3. Kelompok 3. Terekam. Lanjutkan ya. Lalu kita pilih Indah Property. Jangan lupa tanggalnya, tanggal 1 bulan Januari 2019. Ini memonya kita tulis. Kita tulis sewa gedung, sewa kantor. Kita klik kodenya. Kita cari sewa dibayar di muka. Dari muka. Kita klik OK. Lalu nilainya 30 juta. Nilainya 30 juta. Jangan lupa diklik sebesar, klik sebesarnya. Setelah sesuai semua, kita rekam. Ya, sudah terekam. Kita lanjut ke
transaksi kedua, masuknya di pembelian, invoice pembelian, kita klik baru, kita pilih nama pemasoknya. Karena nama pemasoknya belum ada, jadi kita buat baru. Nama pemasoknya belum ada, kita buat baru. PT Parseka, Parka Utama. Maaf, belum kita rekam ya, lalu kita pilih oke. Setelah itu tanggalnya jangan lupa tanggal 2 Januari 2019. Kita klik di sini tunai, jangan lupa tunai. Lalu pilih kode barangnya. Karena di sini belum ada, jadi kita itu kode barangnya aset tetap, kita tulis saja aset tetap AT 01, deskripsinya printer HP inkjet. Kelompok barangnya kita buka Pak ya, kita saja ya, kita tulis aktifat tetap. Tetap kita rekam ya, oke ya, tetap kita rekam. Kita pilih oke. Tetap di sini diterimanya 1, harganya 500.000. Diskonnya tidak ada, jangan lupa kita kasih pajak 10%. Lalu kita lanjutkan. Kita akan ke kode barang yang kedua, kita buat baru lagi. Kita tulis seperti tadi AT002. Deskripsinya jangan lupa, deskripsinya laptop Acer. Kita rekam. Kita pilih laptop Acer 1, harganya 3 juta ya.
Jangan lupa pajak. Oke. Kita buat lagi baru. AC03, deskripsinya jangan lupa, deskripsinya AC 1,5 PK. Kita oke, kita rekam. Setelah itu kita rekam, sudah kita rekam, kita klik OK. Jangan lupa harganya 1.500.000. Jangan lupa pakai PPN. Sudah. Setelah itu kita klik tanggal pengirimannya ya. Tanggal pengirimannya sama tanggal 2 Januari bulan Januari 2019. Bagian pembeliannya tidak ada. Dibayar secara cash atau secara tunai. Jumlahnya 5.500.000. Kita rekam. Ya. Lalu kita lanjut ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga masih ada di modul pembelian. Lalu kita ke invoice pembelian. Kita klik lagi baru. Terus kita klik nama pemasoknya. Nama pemasoknya PT Orang Tua Group. Kita klik OK. Oke. Lalu kita klik di sini, tidak tunai. Tanggalnya tanggal 5 Januari 2019. Kita klik kodenya, kode barang. Di sini kode barangnya ada wafer Tango Vanilla. Diterimanya 500. Harga satuannya sudah benar 8 juta. Jangan lupa kita klik PPN. Oke. Setelah itu kita lanjut ke nomor barang yang kedua, ada biskuit Roma. Biskuit Roma. Kita klik 600. Harga satuannya Rp5.000. Pakai pajak. Oke. Itu lanjut ke nomor barang yang kedua, maaf. Nomor yang ketiga, Fanta. Rp700. Harganya sama Rp5.000.
Jangan lupa pakai pajak. Kita pilih lagi roti coklat 400 piece. Harganya sama 5.000 rupiah. Jangan lupa kita kasih pajak yang 10%. Coca-Cola barang Coca-Cola 500 each ya. Harga satuannya 6.000 rupiah. Harga satuannya 6.000 rupiah. Jangan lupa dikasih pajak. Oke. Terus di sini kita tanggal pengirimannya kita samakan saja 5 Januari 2019. Marketingnya nggak ada bagian pembeliannya. Dan harganya kan 10 32%. Oke. Ya. Ini kita isi uang mukanya. Set akun manual. Uang mukanya di sini 2.050.000. Terus ada biaya lain-lainnya 100.000 rupiah. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke transaksi yang keempat, yaitu pembayaran piutang. Pembayaran piutang kita masuk ke penjualan. Pembayaran piutang kita klik lagi baru terus dia menggunakan kas, bayarnya menggunakan kas. Pembayarannya kita cari nama customernya Toko Buana. Tanggalnya jangan lupa tanggal 7 Januari 2019. Kita klik memonya. Pelunasan piutang. Kita cari di sini keterangan invoice 001 tertanggal 27 Desember 2018. Kita klik oke. Karena dia hanya membayar 1 juta, jadi di jumlah bayarnya kita sesuaikan 1 juta. Jangan lupa klik sebesar. Setelah itu kita rekam.
Selanjutnya kita ke transaksi kelima. Transaksi kelima itu ada pendapatan jasa pembungkusan. Berarti adanya di modul penjualan, invoice penjualan. Kita klik baru. Kita klik di sini nama pelanggannya, nama customer kita. Karena di sini nama customernya Abadi Teleshop, kita klik baru. Transaksi kelima masuknya ke penjualan, ke modul penjualan, terus ke invoice penjualan. Kita klik baru. Lalu klik nama pelanggan, Abadi Teleshop, maaf. Kita klik OK. Jangan lupa klik jasa dan tunainya. Tanggal faktura tanggal 7 bulan 1 2019. Kita tulis di sini pendapatan jasa pembungkusan. Kita klik sama pendapatan jasa pembungkusan. Kodenya kita cari di sini pendapatan jasa pembungkusan. Oke. Dikirimnya 5. Harganya 100.000. Jangan lupa pajak. Oke. Pengiriman tanggal 7 Januari 2019. Total pajak 50.000. Total setelah pajak 550.000. Kita rekam. Sudah. Lalu kita tutup. Saya mau ke transaksi pertama. Sepertinya tadi ada kesalahan pembayarannya. Oh, sudah. Ke Bank BCA, Unkasa BCA. Kenapa pakai Bank BCA? Karena ketentuan yang ada di soal, apabila PT Mitra Jaya mengeluarkan pengeluaran kas di atas 1 juta itu menggunakan Bank BCA. Jadi di sini sudah betul ya. Kas BCA, PT Indah kepada penerimanya PT Indah Properti 30 juta tanggal 1 Januari 2019 sebesar 30 juta. Memonya pengeluaran sewa gedung kantor PT Indah Properti kelompok 3. Ya, itu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Absari dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan transaksi ke-6 untuk PT Mitra Jaya. Transaksi ke-6 itu tentang pembayaran hutang. Pertama-tama kita ke modul pembelian, terus ke pembayaran hutang usaha. Kita klik baru. Penerimanya dari gudang sembako. Kita klik OK.
Untuk ceknya nomor 002 kita ganti. Untuk tanggalnya tanggal 8 Januari 2019. Klik OK. Invoice-nya kita klik. Invoice 001. Kita klik OK. Jumlah yang dibayar kita ganti 20 juta rupiah. Kita klik sebesarnya. Kita ubah pembayaran atas faktur INR invoice 001. Itu kita klik rekam. Kita keluar, transaksinya sudah tercatat di pembayaran hutang usaha. Kita tutup. Transaksi ke-7 tanggal 10 Januari 2019 menerima pendapatan bunga bank dari bank sebesar 3.100.000. Kita langsung saja ke kas bank, pilih kas masuk, kita buat baru. Kita pilih darinya dari bank BCA. Klik OK. Tanggalnya tanggal 10 Januari 2019. Kodenya kita pilih pendapatan bunga bank. Klik OK. Kita masukin nilainya 3.100.000. Kita klik sebesarnya. Kita ubah memonya pendapatan bunga bank dari bank BCA. Kita klik rekam. Tidak ada di kas masuk. Kita tutup. Lanjut transaksi ke-8.
jualan barang secara kredit. Kita ke penjualan, terus ke pilih invoice penjualan, kita buat baru, nama pelanggannya dari toko Warna. Tanggal 15 Januari 2019. Dan kita pilih cover dulu yang satu, oke, dikirimnya 500, harganya 10.000. Kalau 5 juta jangan lupa pajak, kita ganti oke. Selanjutnya ada cover DM02, kita oke, dikirimnya 5.000, harganya 750, jangan lupa pajaknya, oke. Selanjutnya ada di botol 330 ml, kirimnya 1.000, harganya 2.750. Lupa ganti pajak, oke. Tanggal pengirimannya 15 Januari 2019. Ini ada, oke. Dan pembayarannya diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2, denda keterlambatan dan lain-lainnya. Kita ganti beban pengiriman, lanjut sebesar 300.000, terus dibayar uang mukanya set manual sebesar 3 juta. Kita klik kalau sudah sesuai 10 juta, kita rekam. Ada tercatat di sini toko Buana, kita tutup. Selanjutnya transaksi ke-9,
biaya bensin, parkir, dan tol. Itu kita kas dan bank, pilih kas keluar, kita buat baru, kita penerimanya, sekian, belum ada, kita buat baru, kita tipenya pilih employee, kita ganti E002 sesuai deskripsi, namanya Rian, kita klik rekam, berikutnya sudah ada Rian. Oke. Cek, kita ganti 003, sudah ada. Tanggalnya kita ganti 16 Januari 2019. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2019. Tanggal 16 Januari 2019 kita klik OK. Terus kodenya kita cari. Itu beban kir bensin parkir tol. Kita klik OK. Kita ubah nilainya sebesar 500.000. Jangan lupa klik sebesarnya. Kita memonya kita ganti parkir dan tol. Kita klik rekam. Komponen referensi telah digunakan aplikasi lain. Memiliki 4 rekam. Sudah tercatat di kas keluar. Kita tutup. Transaksi ke-9 itu ada bukti kas keluar. Keterangannya uang bensin, parkir, dan tol dibayar kepada Bapak Rian sejumlah 500.000. Kita buka modul kas dan bank, klik kas keluar, kita buat baru lalu akunnya kita pilih kas kecil karena biaya uang bensin di bawah 1 juta. Untuk penerimanya itu Bapak Rian.
Bapak Rian kelompok 3 sudah ada karena tadi sudah dibuat. Untuk keterangannya, biaya bensin, parkir, dan tol. Untuk tanggalnya 16 Januari 2019. Kode akunnya kita cari biaya bensin. Beban bensin, parkir, dan tol kita klik 2 kali, lalu ketik jumlahnya Rp500.000. Jangan lupa diklik sebesar agar muncul. Sudah selesai, kita klik rekam. Sudah ada biaya bensin, parkir, dan tol. Untuk selanjutnya, transaksi nomor 10, yaitu penjualan kredit. Penjualan kredit customer-nya Warung Tajima. Kita buka modul penjualan, buka invoice penjualan. Kita klik baru. Nama pelanggannya kita cari Warung Tajima. Untuk tanggalnya 19 Januari 2019. Keterangannya penjualan secara kredit kepada Warung Tajima. Dibayarnya kredit ya, jadi kita nggak usah diklik tunai, jasa, atau DO-nya. Langsung klik nomor barang. Sesuai soal ada Klop Biskuit. Klop Biskuit kode akunnya BM003, dikirim sejumlah 5.000 dengan harga Rp750. Totalnya Rp3.750.000, ada pajak 10%. Jadi kita klik VAT-nya. Lanjut ke baris kedua, tag gelas, double klik, dikirim sejumlah 1.000 dengan harga Rp1.200. Totalnya Rp1.200.000, ada pajak juga 10%. Kita klik VAT. Sudah sesuai. Biaya lain-lainnya tidak ada. Total pajaknya 300. Di sini ada, di soal ada uang muka. Kita masukkan dulu uang mukanya. Set akun manual. Total uang mukanya Rp2.445.000. Kita klik OK. Tanggal pengirimannya disamakan saja dengan tanggal faktur.
Untuk salesman-nya dengan Bapak Ahdan. Karena sesuai kredit ada term pembayaran, hari diskonnya 10 hari, hari jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%, klik OK. Sudah sesuai dengan di soal, saldonya 3 juta. Lalu kita klik rekam. Nomor referensinya sudah ada warung Tajima. Lalu untuk selanjutnya ada bukti kas masuk, setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Kita klik modul kas dan bank, klik kas masuk. Untuk transaksi nomor 11 ada penambahan modal dari pemilik, yaitu dari Bapak Tio. Kita klik modul kas dan bank, kita klik kas masuk, kita buat baru. Akunnya Bank BCA dari Bapak Tio. Kita cari nama Bapak Tio. Sudah ada, kita double klik. Tanggalnya 16 Januari 2019. Keterangannya setoran modal pemilik. Kita double klik akunnya, kita cari akun setoran modal. Modal di setor, kita klik, jumlahnya 100 juta. Jangan lupa kita klik sebesar 100 juta rupiah. Lalu kita klik rekam. Sudah selesai, kita selanjutnya ke transaksi nomor 12. Transaksi nomor 12 itu ada penyesuaian barang rusak. Tanggal 29 Januari ditemukan 10 klop biskuit dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kerusakan dan kegagalan material. Ini masuk ke modul persediaan, pemakaian atau penyesuaian barang. Kita klik baru. Untuk tanggalnya 29 Januari 2019. Keterangannya penyesuaian persediaan barang yang rusak. Kode barangnya
di soal yaitu klub biskuit. Klik 2 kali, jumlahnya 10. Untuk penyesuaian kita harus pakai minus, jadi minus 10. Akunnya kita cari penyesuaian persediaan. Sudah selesai, kita klik rekam. Sudah ada, lalu kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 13, alokasi sewa kantor. Untuk alokasi sewa kantor, kita masuk ke modul buku besar, transaksi jurnal umum. Kita klik baru. Untuk nomor referensinya sudah sesuai, tanggalnya 31 Januari 2019. Keterangannya pembebanan biaya sewa kantor yang telah dibayar pada Indah Properti. Untuk kode akunnya kita cari beban sewa kantor. Kita klik beban sewa kantor, di debit sejumlah Rp2.500.000. Kita masukkan akun keduanya, sewa dibayar di muka, sewa dibayar di muka, di kredit. Sudah sesuai ya, lalu kita klik rekam. Pembebanan biaya sewa kantor. Sudah selesai untuk transaksi ke-9, transaksi ke-10, transaksi ke-11, 12, dan 13. Sudah ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Kulsum dari kelompok 3 yang membahas modul PT Mitra Jaya. Di sini saya mau melihat hasil laporan keuangan yang sudah kita input dari transaksi-transaksi yang sudah kita masukkan di modul. Nah, caranya kita langsung saja pilih aplikasi Jahirnya, lalu pilih menu akun laporan.
Nah, di sini ada beberapa tampilan laporan. Nah, saya coba pilih yang arus kas rincian. Caranya langsung saja klik kanan lalu preview. Nah, di sini kita bisa langsung pilih sesuai transaksi yang sudah kita masukkan pada modul, yaitu 1 Januari 2019 sampai 31 Januari 2019. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil laporan arus kas yang dimiliki PT Mitra Jaya. Di sini terdapat akun piutang usaha, persediaan, dan yang lainnya. Nah, dapat kita lihat bahwa total arus kas keluar garis miring masuk itu sebesar Rp48.940.000 dengan saldo awal sebesar Rp258.500.000 dan saldo akhirnya sebesar Rp307.440.000. Nah, selanjutnya kita bisa klik close saja untuk melihat laporan yang lainnya. Nah, di sini saya langsung pilih laporan laba rugi standar. Langsung saja klik kanan lalu preview. Nah, di sini kita harus pilih periode akuntansinya yang sesuai dengan modul. Nah, karena PT Mitra Jaya ini 2019, maka kita langsung klik OK saja. Nah, di sini kita bisa lihat hasil laporan laba rugi pada PT Mitra Jaya ini dari akun pendapatan dikurang dengan beban. Nah, maka kita bisa lihat bahwa PT Mitra Jaya ini mengalami keuntungan atau mengalami laba sebesar Rp1.690.000. Selanjutnya, kita bisa langsung close saja untuk melihat laporan neracanya. Ini saya coba lihat neraca standarnya ya, lalu klik kanan saja, lalu preview. Nah, di sini kita juga sama dengan laba rugi tadi, pilih periode akuntansi sesuai dengan modul, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil laporan neraca pada PT Mitra Jaya ini. Yang harus diperhatikan pada laporan neraca ini adalah total harta dengan total kewajiban dan modal itu harus sama. Nah, mari kita lihat untuk PT Mitra Jaya ini, hasil dari total hartanya sebesar Rp557.810.000 dan total kewajiban dan modalnya sebesar Rp557.810.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa laporan neraca pada PT Mitra Jaya ini sudah sama atau sudah balance. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.